Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas materi berita. Nah, materi berita ini sebelumnya pernah kalian pelajari di jenjang SMP ya. Nah, tapi di sini kan kita akan mempelajari lagi karena kita akan mempraktikkan membaca berita. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara membaca berita, kita pelajari dulu apa sih itu berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta menarik penting bagi halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Nah, jadi di sini adalah sebuah laporan ya. Laporan di sini adalah sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa atau kejadian tercepat. Nah, jadi dia adalah sebuah laporan yang benar-benar cepat. Nah, kalau sekarang kejadiannya saat sekarang, nah sekarang juga pun terjadi siaran langsung untuk menampakkan berita tersebut. Kalau itu sebuah video ya, tapi kalau sebuah tulisan ya, sebuah tulisan itu langsung dia ada peristiwanya sekarang pun wartawan langsung mengetik berita tersebut kemudian dipublikasikan. Nah, karena ini adalah laporan ya, jadi yang ada dalam tulisan atau penyampaian tersebut haruslah fakta. Nah, fakta. Jadi isinya benar-benar hal yang terjadi nyata, ada bukti-buktinya dan tidak ada unsur subjektif atau kata-kata yang mengandung pendapat si penulis tersebut atau pendapat dari orang lain. Dan harus menarik ya. Nah, karena ini adalah laporan yang ditujukan untuk halayak, untuk orang banyak ya. Jadi penyajiannya pun harus menarik ya. Menariknya ini bagaimana? Kalau di situ sebuah teks bahasanya harus menarik. Nah, namun tidak boleh menyimpang dari fakta. Nah, jadi kalau menarik itu harus sesuai dengan menariknya itu harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh dibuat-buat agar menarik kemudian banyak orang membaca ternyata isinya adalah ya tidak sesuai dengan fakta, itu tidak boleh. Dan publikasinya tadi itu melalui media berkala seperti surat kabar. Surat kabar itu apa saja sih? Ya betul, koran, majalah ya, tabloid, buletin juga, dan radio, televisi ya, atau media internet. Kalau media internet ini banyak sekali ya, mungkin di surat kabar yang elektronik yang dimasukkan di internet, atau blog seseorang, atau Facebook ya, Instagram, tuh banyak sekali. Nah, media-media internet yang ada. Selanjutnya, nah karena kita tadi sudah belajar berita, jelasnya yang lebih spesifik kita belajar mengenai teksnya. Nah, teks berita. Laporan pada berita adalah tugas seseorang yang mempunyai profesi wartawan. Nah, jadi yang mencari berita, menulis berita itu adalah wartawan ya. Tapi kalau orang yang menyampaikan berita melalui lisan itu disebut dengan yang kita lihat secara tayangan di televisi. Iya betul, reporter. Nah, saat berita tersebut dilaporkan oleh wartawan, laporan disarankan dengan tujuan berita tersebut bisa menarik perhatian banyak orang karena mempunyai unsur-unsur berita yang terbaik.
Nah, jadi di sini ditekankan lagi ya dari segi menarik itu tadi ya, menarik perhatian orang. Nah, ini ditekankan lagi dalam hal menarik perhatian orang. Kalau sebuah teks itu tadi, menariknya dia harus menggunakan bahasa yang menarik sehingga orang mau membaca. Nah, kalau sebuah tayangan, yang pasti gambarnya harus menarik ya. Untuk teks juga ada gambarnya ya, foto. Jadi ada fotonya, kemudian teksnya itu harus menarik. Kemudian kalau tayangan berarti apa? Ya, videonya. Jadi yang ditayangkan itu berupa video tentang peristiwa tersebut harus menarik. Selain bahasanya juga yang disampaikan oleh reporternya pun dalam penyampaiannya harus menarik ya. Bukan berarti orangnya yang menarik, orang cantik, orang ganteng, tidak ya. Tapi tekstur ya, body language-nya ya. Jadi tekstur tubuhnya itu harus menunjukkan karisma yang membuat orang ingin melihat dan memperhatikan dia dalam menyampaikan berita. Nah, di sini juga disebutkan unsur-unsur berita. Jadi penyampaiannya harus ada unsur-unsur berita yang terbaru. Nah, unsur-unsur berita apa sih ini? Nah, ini berkaitan dengan kemenarikan berita. Nah, unsur-unsr berita itu adalah 5W 1H. 5W 1H. Yang pertama adalah what. Apa yang terjadi. Jadi peristiwa apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, kejadian apa yang sedang terjadi. Nah, jadi ini biasanya kalau kita sudah tahunya itu kebanyakan kalau dalam sebuah teks itu ada di judul ya. Nah, kemudian yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai who, berarti ini adalah orang yang dibicarakan dalam berita tersebut, tokohnya. Yang ketiga, why. Mengapa peristiwa atau hal tersebut bisa terjadi. Nah, ini adalah alasan ya, penyebabnya kok bisa kejadian ini terjadi itu apa. Nah, yang sudah terjadi kan berarti akibatnya ya, atau beritanya itu sendiri. Tapi sebelum akibat itu terjadi itu kan pasti ada sebabnya. Nah, itu yang diulas. When. Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Kapan di sini itu bisa berupa tanggal ya, hari ya. Tanggal itu kan ya bulan, tahun itu ya, hari. Atau lebih detail lagi dijelaskan jamnya ya, pukul berapa gitu ya. Nah, kemudian where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Ini tempat ya, tempat kejadian. Tempat ini kalau sama luas itu bisa nama negara, lebih sempit lagi mungkin nama kota, kemudian lebih spesifik lagi lebih nama daerah. Mungkin kalau biasanya ada pada dalam peristiwa pembunuhan itu kan tempatnya ya, tempat pembunuhan terjadi di kamar orang tuanya. Nah, itu kan sudah jelas spesifik lagi itu ya tempatnya. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, how ini adalah kronologis kejadiannya. Jadi diceritakan mulai awal sampai dengan akhir kejadian tersebut. Nah, jadi dalam berita hal yang paling utama isi teks berita itu wajib ada 5W 1H. Nah, ini harus wajib ya. Dari ini nanti dipercantik bahasanya agar menarik. Nah, selanjutnya, nah ini ya bagian-bagian. Nah ya, maaf.
kita masuk ke strukturnya ya, berarti ya. Jadi dalam penulisan berita itu yang bagus yang bagaimana? Nah, ini bagian-bagian pada berita secara umum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah headline. Nah, headline ini judulnya. Judul yang besar ya. Judul fungsinya untuk memudahkan para pembaca supaya dapat segera mengetahui peristiwa apa yang akan disampaikan. Nah, itu tadi. Jadi dari headline itu kita sudah tahu who-nya, apa yang terjadi. Dan ini pun harus ditulis menarik. Menarik di sini maksudnya bagaimana bahasanya itu harus bisa komunikatif dengan pembaca sehingga pembaca mau membacanya. Nah, kemudian yang kedua, deadline. Nah, deadline ini biasanya terdiri dari nama media massa, tempat peristiwa, dan juga tanggal terjadinya peristiwa. Ini pada awal penulisan teks berita. Itu selalu ada bagian yang ditebali. Di situ biasanya tertulis nama kota ya, nama kota berikut dengan tanggal. Ya, karena media massanya sendiri kan biasanya sudah satu lingkup dalam dari awal ya. Tapi kalau di media elektronik biasanya lengkap, di situ ada nama medianya, tempatnya, dan juga tanggal. Baru kemudian kita menuju lead. Lead ini pembukanya ya. Nah, awalan teks berita atau yang disebut teras berita yang ada pada paragraf pertama adalah inti dari suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan keseluruhan isi berita, tapi dengan cara diringkas. Ini biasanya ada di paragraf pertama dan biasanya hanya satu paragraf. Di situ kalau kita sudah membaca itu kita sudah mendapatkan satu inti ringkasan keseluruhan berita tersebut. Nah, baru kemudian kita masuk ke body. Body ini merupakan bagian tubuh atau isi sebuah berita. Kalau lead tadi itu masih ringkasan, kalau body ini dijelaskan secara detail. Isinya peristiwa-peristiwa yang diberitakan dengan bahasa singkat, jelas, dan padat ini tadi. Ya, jadi dia dibicarakan secara dalam dari penyampaian yang sebelumnya ada diringkas di lead ini tadi. Nah, itu adalah berita. Nah, ini kita sudah belajar mengenai berita berikut dengan teksnya yang baik itu harus bagaimana. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke cara bagaimana sih cara menyampaikan berita yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu kita harus melatih suara kita, yaitu intonasi. Intonasi disebut juga lagu kalimat. Adalah pemilihan kata kalimat yang disuarakan dengan penekanan. Nah, seperti saya ini kan kata intonasi saya kan sudah merupakan penekanan ya. Yang disuarakan dengan penekanan, keras, lemah maupun lembut. Nah, kata penekanan, keras, lemah maupun lembut kan itu saya tekankan karena itu intinya. Nah, itu. Jadi bagaimana ini saya penekanan yang tadi, kemudian bagaimana saya membacakan keras atau lembut seperti sekarang. Nah, itu ya, itu intonasinya. Nah, yang kedua, artikulasi. Nah, artikulasi yaitu adalah, maaf ya ini ada kemubaziran kata ya. Artikulasi adalah yaitunya ini dihilangkan. Kejelasan dalam pelafalan atau mengungkapkan kata-kata yang akan kita ucapkan. Nah, ini pelafalannya. Pelafalannya itu adalah kejelasan tiap kata yang kamu sampaikan. Nah, biasanya kan kadang ada ya orang kalau kita ngomong saja kan kadang kita mau ngomong keliru gitu kan ya. Nah, itu pelafalan maksudnya supaya jelas orang yang mendengarkan kita juga paham gitu. Nah, untuk belajar bagaimana kita bisa
menekankan artikulasi ini dengan jelas, itu awalan sebelum kita membacakan berita itu dilatih dulu mulut kita dengan cara kita mengucapkan huruf vokal a i u e o secara jelas ya. Maksudnya kalau a itu kita kan mulut kita kan lebar, a gitu. I itu kan berarti gigi kita kan gandeng ya, atas dan bawah itu gandeng. I u itu kan mulut kita maju. E itu berarti kan mulut kita ke belakang, itu harus ditekankan seperti itu. O itu kan berarti mulut kita bulat gitu ya. Nah itu harus kita ucapkan itu dulu, paling lama ya 1 menit ya. A I U E O, A I U E O, dengan gerakan mimik wajahmu yang sesuai dengan huruf tadi. Jadi kalau nggak usah takut kelihatan jelek kan ya, berarti harus A I U E O, A I U E O, A I U E O. Harus seperti itu, latihan itu dulu sebelum penampilan supaya nanti kamu dalam penyampaiannya itu tidak kalau bahasa Jawanya kepelicut, ngomongnya kepelicut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, volume merupakan tingkat kekuatan atau kenyaringan suara saat mengucapkan kata. Nah ini ya volumenya ya. Nah jadi diusahakan kalau menyampaikan berita itu jangan terlalu lembut-lembut ya. Volumenya harus jelas. Kamu tidak perlu terlalu keras, kesannya kamu seperti teriak, atau kamu tidak boleh terlalu lirih, akhirnya terkesan seperti bisik-bisik. Harus sedang. Kemudian selanjutnya irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Nah ini irama ya. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar tidak terkesan buru-buru, format dan nyaman untuk didengar. Nah ada irama, tiap penyampaian itu kan ada irama kan, kayak lagu. Jadi lagu itu kan irama kan tidak hanya pada lagu, tapi dalam penyampaian berita juga seperti nah itu kan irama ya. Nah itu penyampaian berita kan seperti itu. Pemirsa, hari ini saya akan menyampaikan berita mengenai, nah itu kan irama. Namanya harus disesuaikan, nyaman didengar orang. Sikap tubuh. Nah ini ya, sekarang kita masuk ke penampilan. Sikap tubuh yang tegap penting dan harus diperhatikan saat kita membawakan atau membacakan berita sehingga kita terlihat profesional. Nah, walaupun kita masih belajar, saya ingin kamu menunjukkan bahwa kamu melakukan pembacaan ini benar-benar detail dan sehingga kamu bisa menyamai yang profesional. Nah, ini ya. Nah, caranya belajar bagaimana? Kamu harus berkaca. Kamu harus menonton dirimu sendiri. Tegapmu itu seperti apa gitu loh ya. Yang pasti tegap itu kan bau kita tidak melengkung kan ya. Nah, jadi harus melihat di kaca. Harus melihat dirimu sendiri di kaca supaya terlihat bahwa kamu, oh ini loh yang disebut tegap. Jadi terlihat badanmu itu tidak seperti malas gitu ya, tapi tegap, kayak siap, tapi tidak terlalu siap lah seperti baris berbaris gitu, tidak ya. Maka dari itu bagaimana caranya ya, kamu lihat dirimu sendiri di kaca dengan bergaya kamu membacakan berita. Nah kemudian selanjutnya tatapan mata yang netral ya dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri. Nah ini ya, tatapan mata. Nah ini kan reporter itu kan membacanya kan bukan dihafal, tetapi di samping atau di atas atau di bawah itu ada teksnya, dimana reporter itu kan
membaca berita di situ. Nah, tapi diusahakan. Nah, ini kan maksudnya apa sih seperti itu? Kalau menghafalkan nggak mungkin ya segitu banyaknya dia hafal, besok lagi seperti itu kan nggak mungkin. Nah, jadi memang dia hanya membaca. Nah, membaca kemudian dia diposisikan membacanya itu teksnya diletakkan di samping kamera. Itu kan untuk menunjukkan tatapan mata yang baik. Jadi kalau zaman dulu reporter itu membaca, jadi teksnya diletakkan di bawah, kemudian dia membaca, kadang melihat lagi ke kamera, kemudian membaca lagi. Tapi kan itu kan dirasa kurang baik, maka dari itu tatapan mata harus menuju ke pandangan lurus atau ke pandangan audiens. Nah, pandangan audiens itu kan melalui kamera. Nah, di situ. Namun dia harus belajar bagaimana bola mata tersebut tidak memperlihatkan bergerak seperti membaca sesuatu. Jadi harus bola matanya harus tetap lurus seperti di kamera. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kamu belajar itu tadi sama berkaca. Bagaimana kalau coba kamu nanti di kaca ditempelin bacaan, kemudian kamu membaca di situ dan dilihat apakah kemudian direkam, kemudian dilihat apakah bola matamu bergerak di situ ya. Kalau di kaca nggak bisa ya, kesannya kan bolak-balik nggak aja, kamu merekam aja sendiri. Di sampingnya ada teksnya, kemudian nih kamu videokan. Coba lihat enggak apakah bola matamu itu terlihat kalau bergerak seperti membaca. Nah, itu caranya bagaimana itu nanti kamu cari tahu seperti itu. Nah, ini ya. Selanjutnya, gaya pembacaan berita dengan konteks. Nah, sesuai gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan dibacakan. Apabila berita tersebut berupa berita formal, berarti kita juga menggunakan gaya formal. Namun jika acara tersebut santai, kita jangan terlalu kaku dalam membawakan berita tersebut. Dan jangan terlalu menggunakan bahasa baku. Nah, nanti ada contohnya ya. Nanti saya beri link contohnya. Ini ada contoh berita pembacaan yang beritanya itu santai, seperti dia menyampaikan berita mengenai artis ya, tentang hiburan. Itu kan santai. Nah, itu ada nanti contohnya. Atau berita yang formal, berita yang mengenai, biasanya kalau formal itu mengenai satu kejadian ya, mungkin kejadian sosial seperti kecelakaan itu ya, kecelakaan apapun ya, kecelakaan pesawat yang akhir-akhir ini itu penyampainya yuk harus formal. Kejadian kejahatan politik itu juga formal. Kemudian yang terakhir, kesalahan teknis bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tetap tenang dan mampu mengalihkan perhatian dengan tetap stabil merupakan kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, ini jadi kadangkala di situ ada kesalahan teknis, seperti halnya tiba-tiba mungkin saja ya teks yang tadi diletakkan di samping kamera jatuh. Nah, jadi harus profesional bagaimana. Nah, itu. Kemudian jadi tetap tenang, kemudian bisa mengalihkan itu tadi beritanya gitu ya. Atau nanti ada mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang lain. Nah, itu harus tenang, pembawaannya tenang dan bisa mengatasi hal tersebut. Itu cara pembacaan berita yang baik dan benar. Tapi untuk dalam taraf belajar, mungkin kesalahan teknis itu mungkin ya kalau nanti ini disampaikan secara langsung, kamu di depan kelas atau di beberapa teman atau di depan saya, itu nanti mungkin waktu kamu membacakan tiba-tiba di sebelahmu itu ada barang yang jatuh. Nah, itu kan, nah itu kamu nggak boleh mengarah pada barang yang jatuh tadi, harus tetap tenang dan fokus pada apa yang akan kamu sampaikan. Nah, ini ya, ini ada contoh teks berita. Nah, di sini kamu lihat ya, ini sepenggal saja. Ini saya salin dari berita di internet. Nah, di sini ada tanda
ini ya, maaf. Ada tanda garis ya, ada garis ini ya, dan ada garis garing 1 garing 2. Jadi sebelumnya baca ini dulu ya. Nah, ini dibaca dulu yang ini. Sebelum dibaca, tandai. Jadi teks tersebut kamu tandai dulu. Tanda garing 1 itu untuk berhenti 1 ketukan, atau kalau dalam teks itu berupa koma, dan garing 2 untuk berhenti 2 ketukan atau berhenti titik. Tapi jangan terfokus pada teks yang ada ya. Kalau sama titik kamu garis 2, kalau koma garis 1, enggak, tapi tergantung. Jadi kamu baca dulu, kemudian kira-kira kamu harus berhenti di bagian ini, 1 ketukan itu yang mana, yang 2 ketukan yang mana, gitu ya. Nah, di sini coba saya bacakan. Cara pembacaan saya ini pasti tidak sebagus reporter yang nanti saya contohkan setelah ini ya. Cuma di sini saya membacakan, saya sesuaikan dengan ketukan-ketukan yang sudah saya tulis di sini, saya beri tanda di situ yang gambarnya ada merah ini ya. Nah, nih. Yang pasti sebelum membacakan isinya ini ya, kita kan harus mempersiapkan awalan dan akhirannya dulu ya. Nah, sini saya sudah siapkan awalannya ya, pembukaannya ya, dan penutupnya. Jadi saya sudah belajar artikulasi ya, a i u e o, a i u e o, dan untuk penampilan kan karena saya kan hanya suara ya, jadi saya nggak perlu belajar penampilan, tapi kamu nanti harus penampilan karena penyajiannya kan di video. Nah, baik. Selamat siang pemirsa, saya Debbie Okta akan menyampaikan sekilas info. DPR telah menerima nama calon Kapolri tunggal dari Presiden Jokowi, yakni Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya bakal menggelar uji kepatutan dan kelayaan atau fit dan proper test kepada Listio Sigit pada Rabu 20 Januari. Saroni mengatakan, untuk hari ini Komisi 3 DPR bakal mengadakan rapat dengan pendapat umum RDPU dengan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas terlebih dahulu mengenai calon Kapolri ini. Sekian sekilas info dari hari ini. Semangat, sehat, dan selamat siang. Nah, itu tadi ya. Mungkin saya nggak sempurna lah ini langsung otodidak, saya harus membacakan untuk kalian, jadi mungkin ada tadi saya merasa pengucapan Listio tadi ya kurang jelas ya, itu sudah tidak benar berarti ya, jadi perlu belajar lagi. Jadi saya harus jelas membacakan, terutama ini nama kan vital sekali ya. Nah, kemudian juga singkatan-singkatan tadi kan saya juga kurang mantap ya bacanya, seperti Kabar Reskrim, nah Komjen, nah itu tadi juga kurang. Nah, karena apa? Karena ini saya kan latihannya belum maksimal, seperti a i u e o nya tadi itu kurang lama mungkin ya, yang pertama. Yang kedua, saya harus membaca, jadi reporter itu sebelum membacakan berita harus baca dulu beritanya. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang susah atau ejaan yang sulit, itu dia sudah bisa melafalkan dengan baik sebelum dia memulai siarannya. Nah, itu tadi contoh dari saya dalam pembacaannya. Kemudian, nah ini selanjutnya, nah ini saya juga memberikan link contoh pembacaan berita. Ada link lah, 3 link ini. Salah satunya ada yang berupa berita formal, berita santai, kemudian ada penyampaian seorang wanita, pria,
kemudian reporter di luar juga bisa. Nah, di sini untuk penampilan dalam tatapan mata, gestur tubuh itu nanti kamu belajar melalui link-link yang saya berikan ini. Juga yang pasti ya, contoh tadi saya kan nggak sempurna, saya hanya memberikan contoh pendekatan dalam garis miring 1 dan miring 2. Untuk selanjutnya kamu belajar belajar di link-link ini. Di sini adalah reporter profesional, jelas ini profesional yang ada di televisi nasional kita. Nah, kalau sama kamu kesusahan untuk mengambil link ini, kamu langsung saja buka YouTube, kemudian tulis berita TV One atau berita Kompas TV atau berita Metro TV, berita Trans TV. Kalau Trans TV itu ini yang saya ambil dari Trans TV ini ada berita santainya ya, berita santai. Berita apa ini namanya? TV One, Metro, Trans, kemudian kalau Indosiar juga banyak hiburannya sih, dan yang lainnya. Pokoknya kamu cari di YouTube itu banyak sekali contoh langsung ke reporter profesionalnya. Kamu lihat, kamu baca, kamu bisa tiru profesionalnya mereka. Demikian penjelasan saya mengenai berita. Di video saya selanjutnya saya akan memberi ulasan mengenai langkah-langkah ujian praktik kalian ya. Jadi lanjut di link berikutnya ya. Saya akhiri dulu di materi berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.